Coba bayangin, dari bangun tidur sampai mau tidur lagi, berapa kali sih kita ketemu sama dunia digital? Dari scrolling Instagram, bayar kopi, pakai QRIS, order ojol, bahkan sampai nonton tradisi ogo-ogo atau tari Bali udah bisa ditonton di YouTube. Nah, semua itu bukti kalau budaya digital udah jadi bagian dari hidup kita. Bahkan mungkin tanpa kita sadari. Halo, perkenalkan aku Ida Yoyan Kartika Rani dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana. Dan di video kali ini aku akan ngejelasin ke kalian tentang budaya digital untuk menyelesaikan tugas pada mata kuliah Digital Society. Selamat menyaksikan. Budaya digital itu gampangnya adalah kebiasaan, nilai, dan pola hidup manusia yang terbentuk karena teknologi digital. Kalau ditarik ke belakang, awalnya ini muncul pas komputer modern diciptakan. Terus makin kencang sejak internet itu sudah booming di tahun 90-an dan sekarang sudah makin luas dengan adanya media sosial, artificial intelligence atau AI, sampai IoT atau Internet of Things. Ada 4 faktor utama kenapa budaya digital berkembang cepat banget nih. Yang pertama, udah pasti teknologi yang semakin canggih, kayak ada smartphone, ada jaringan 5G, 4G, dan lain sebagainya. Yang kedua, globalisasi. Nah, globalisasi ini bikin budaya lintas negara itu gampang banget masuk. Yang ketiga, ada gaya hidup masyarakat yang semakin serba digital. Jadi semuanya itu dilakukan dengan digital. Yang keempat adalah kebutuhan efisiensi. Pasti semua orang tuh pengen banget hal-hal yang cepat, yang gampang, dan yang pasti yang murah. Nah, kalau kita lihat implementasinya nih teman-teman, budaya digital itu sudah ada banyak di sektor-sektor seperti ada di sektor pendidikan. Contohnya itu adalah sekolah-sekolah dan kampus-kampus yang ada di Bali udah banyak yang pakai e-learning, apalagi pas masa pandemi kemarin. Nah, di sektor yang lain ada juga di sektor pariwisata, yaitu hotel-hotel dan villa udah pakai platform kayak Traveloka atau Airbnb untuk narik wisatawannya. Dan di sektor UMKM juga ada nih, seperti produk kain endek atau kerajinan-kerajinan lokal, itu udah dipromosikan lewat Instagram, marketplace atau e-commerce, dan bahkan udah bisa sampai ke pasar internasional. Dampaknya juga akan nyambung ke SDGs atau Sustainable Development Goals. Contohnya, SDG nomor 4, yaitu pendidikan yang berkualitas melalui online e-learning yang diterapkan di kampus-kampus dan di sekolah di Bali. Dan juga ada SDG nomor 8, yaitu pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi lewat digitalisasi UMKM. Dan yang terakhir, SDG nomor 11, yaitu kota berkelanjutan dengan adanya Smart City di Denpasar. Di intinya, budaya digital itu bukan cuma soal teknologi, tapi lebih dari itu. Ini tentang bagaimana kita bisa memanfaatkan teknologi itu untuk melestarikan tradisi dan budaya kita, jadi masyarakat yang cerdas, dan ikut berkontribusi pada pembangunan yang berkelanjutan. Bali dan Indonesia udah kasih banyak contoh kalau budaya digital itu bisa jadi jembatan antara identitas lokal dengan peluang yang ada di global. Jadi, jangan cuma jadi pengguna, tapi ayo kita jadi pencipta nilai di era digital saat ini.